Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus. Bertemu lagi di channel saya, Pendeta Pelimis Ginting. Ya, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang luar biasa, yang berjudul Manusia Akhir Zaman versus manusia Allah. Jadi ada dua jenis manusia menurut Alkitab. Nah, ini penting bagi kita saat ini, Bapak Ibu, karena apa? Ya, karena nyata Tuhan sanggup melindungi orang-orang salehnya. Nah, orang salehnya ini adalah orang yang manusia Allah. Nanti kita lihat kriteria bagaimana manusia akhir zaman, bagaimana manusia Allah, ya, supaya kita betul-betul hidup zaman-zaman saat ini yang kita banyak dikhawatirkan oleh masalah COVID ini. COVID-nya nggak nampak, ya, tapi nyata gitu. Nah, selain protokol kesehatan, ya benar, ya, sama seperti kalau kita hidup kan harus makan, harus berpakaian. Walaupun kita punya Tuhan, punya iman, kan harus makan. Begitu juga protokol kesehatan kita ikuti. Tapi ya, di atas semua itu hanya Tuhan yang sanggup menjaga kita. Dan jelas di Alkitab katakan bahwa orang-orang salehnya akan dilindungi Tuhan dari pencobaan yang terjadi atas dunia ini. Maka kita akan melihat bagaimana ciri-ciri manusia akhir zaman. Nah, firman Tuhan berkata manusia akhir zaman itu adalah manusia yang hamba uang, menyombongkan diri, berbual, memfitnah, garang, tidak suka damai. Itu semua manusia akhir zaman. Kita akan bahas soal hamba uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata bahwa cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Ya. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Uang itu sendiri tidak salah kalau dia dijadikan alat, bukan untuk dicintai. Semua kita butuh uang. Tapi bagaimana cara kita memperolehnya, bagaimana kita cara mempergunakannya, nah disitulah ya. Tapi kalau cinta uang akar dari segala kejahatan. Jadi apapun itu kejahatan sumbernya karena cinta uang. Kita harus cinta Yesus, bukan cinta uang, Bapak Ibu. Ya. Karena cinta uang, orang korupsi, merampok, membunuh, ya, bertengkar soal harta, itu semua karena cinta uang. Lalu sesudah ada uang, ya, menjadi manusia serakah, ya, kikir. Nah, itulah manusia akhir zaman yang menjadi hamba uang. Nah, itu kita buang dalam hidup kita. Tapi kita menjadi manusia Allah. Manusia Allah itu bagaimana? Kriterianya yaitu manusia yang suka akan keadilan, suka ibadah, ya, suka memberi, suka murah hati. Itu semua manusia Allah. Jadi puji Tuhan. Tuhan berkuasa melindungi, menjaga hidup kita. Itu dijamin oleh firman Tuhan. Bahkan di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa Tuhan menyediakan orang-orang fasik, orang yang manusia akhir zaman tadilah yang tidak percaya Tuhan itu, disediakan untuk pada hari malapetaka. Jadi begitu pentingnya kita saat ini untuk betul-betul menjadi manusia Allah. Suka keadilan, saya ulang, suka ibadah, ya. Nah, setia, amin. Nah, dan seterusnya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, manusia Allah itu juga yang rela menderita. Firman Tuhan katakan, janganlah kita menderita karena kita mencuri, karena membunuh. Bukan karena itu menderita. Tapi menderita karena kebenaran. Menderita karena setia mengikut Tuhan. Nah, maka itu membuat kita berbahagia. Nah, rela, tahan menderita mengikut Tuhan. Ada masalah, ada kesulitan pun tetap setia mengikut Tuhan. Kuat dalam segala masalah apapun terjadi. Saya contoh, saya ada tanaman kelor dan cabai. Itu tanaman kelor itu
ditanam dari bibit biji. Begitu juga cabai dari biji. Nah, begitu tumbuh, sama-sama tumbuh, kelornya tumbuh, cabainya tumbuh. Nah, kelor ini begitu tumbuh, tidak pernah ada masalah. Tetap dia bisa tumbuh dengan baik. Ya, tidak terlalu banyak pun disiram atau apapun, dia tetap bagus tumbuh. Sedangkan cabai kadang kena hama sudah layu, sudah rusak. Kebanyakan air pun rusak. Kurang air rusak, sulit. Ada beberapa, banyak saya tanam biji cabai tadi. Ada sampai lebih 10 ya. Hanya 2 saja yang bagus. Kelor ini saya tanam bijinya tumbuh 5. 5-5-nya tidak pernah masalah. Daunnya hijau, bagus. Jadilah kita seperti itu. Manusia Allah itu kuat. Ya, kuat tahan menderita. Amin. Dan berkatnya ada. Yaitu saya ulangi tadi pertama sudah saya katakan bahwa orang-orang saleh itu Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya sampaikan Bapak Ibu supaya menguatkan kita semua. Ya, jangan takut, tapi menjadi manusia Allah. Buang sifat-sifat manusia akhir zaman yang menjadi hamba uang, suka membual, suka menyembuhkan diri, memfitnah, tidak mau berdamai, itu semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan saya terus berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari Tuhan. Ternyata kebenaran firman-Mu berkata bahwa Engkau sanggup melindungi orang-orang saleh ya Tuhan. Maka Tuhan, hamba berdoa supaya setiap Bapak Ibu saudara-saudariku yang mendengar dan melihat video ini supaya terus diubahkan menjadi manusia Allah. Itu manusia yang suka keadilan, setia, suka ibadah Tuhan, dan suka memberi. Terima kasih Tuhan, sehingga kuasa-Mu sanggup melindungi, memberkati semuanya hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati. Amin.